Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Tijan Ad-Daruri. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sifat yang kedua, yaitu sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat qidam adalah sifat yang kedua yang wajib dalam haknya Allah Ta'ala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu wa ma'nahu annahu la awwala lahu ta'ala. Dan wajib dalam haknya Allah Ta'ala yaitu sifat qidam, artinya tidak ada permulaannya. Adapun maknanya sifat qidam sesungguhnya tidak ada permulaan terhadap Allah Ta'ala. Di sifat yang kedua yang wajib di Allah adalah sifat qidam, yang mana maknanya daripada sifat qidam adalah bahwa Allah tidak ada permulaannya ataupun tidak ada awalnya. Adapun kata wajib di sini yaitu wajib akli, dalam arti pasti Allah memiliki sifat qidam, sehingga akal goriji, akal kita manusia bisa memahami jika Allah tersifati oleh sifat qidam, dan sebaliknya akal goriji tidak memahami jika Allah tidak tersifati oleh sifat qidam. Jadi Allah wajib memiliki sifat qidam, sehingga kita sebagai manusia yang diberikan akal beriji oleh Allah bisa memahami bahwa Allah wajib tersifati oleh sifat qidam, yakni adanya, tidak ada permulaannya. Pandangan hukum syara terhadap wajib akli bahwa Allah wajib tersifat oleh sifat qidam, yaitu pandangan hukum syara kepada wajib akli. Yang pertama yaitu hukum syara memperkuat serta memberi dalil atas kebenaran hukum akal dengan firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru. Artinya dialah Allah yang tidak ada awalnya dan yang tidak ada akhirnya. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu wajib tersifati oleh sifat qidam ataupun tidak ada permulaannya. Yang kedua, hukum syara mewajibkan kepada setiap mukallaf mesti mengiktikadkan terhadap wajib qidamnya di Allah, sehingga tidak sah imannya apabila tidak mengiktikadkan wajib qidamnya di Allah, dan diberi pahala kalau mengiktikadkan terhadap wajib qidamnya di Allah, serta disiksa bagi orang yang tidak mengiktikadkan terhadap wajib qidamnya di Allah. Jadi dengan dalil tersebut maka hukum syara mewajibkan kepada setiap mukallaf, artinya orang yang balik dan berakal, mesti wajib mengiktikadkan bahwa Allah wajib tersifati oleh sifat qidam dan diberi pahala oleh Allah kepada orang yang mengiktikadkannya. Sebaliknya Allah akan menyiksa kepada orang-orang yang tidak mengiktikadkan terhadap wajib qidamnya di Allah. Hukum syara mewajibkan kepada setiap mukallaf mengiktikadkan atas barunya semua makhluk, karena tidak sah mengiktikadkan atas wajibnya qidam di Allah saja kalau tidak dengan mengiktikadkan atas barunya semua makhluk. Jadi tidak hanya kita mengiktikadkan wajib qidamnya di Allah,
tetapi kita juga harus mengiktikadkan kepada barunya semua makhluk, karena hanya Allah yang mempunyai sifat qidam, artinya tidak ada awalnya. Adapun selain daripada Allah ataupun makhluk, maka semuanya itu adalah baru, karena Allah yang menciptakan semua. Adapun yang namanya qidam ini terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama ada yang dinamakan qidam zamani. Qidam zamani ini adalah permulaannya suatu perkara yang terliputi oleh zaman, seperti permulaannya langit dan bumi, karena sudah lama pada zaman adanya. Di qidam zamani ini adalah adanya suatu perkara yang masih terliputi oleh zaman ataupun waktu. Seperti langit dan bumi ini ada permulaannya karena diciptakan oleh Allah, masih terikat oleh zaman. Yang kedua ada qidam idopi. Qidam idopi yakni permulaannya satu perkara karena disandarkan terhadap perkara yang lainnya. Seperti permulaannya bapak disandarkan terhadap anak. Adanya kata bapak biasanya ketika dia sudah mempunyai anak, maka disebut bapak. Maka disebut bapak ini disandarkan terhadap adanya anak. Itu merupakan qidam idopi. Yang ketiga ada qidam hakiki, yaitu permulaannya satu perkara bukan disandarkan terhadap perkara yang lainnya, serta bukan terliputi oleh zaman, tapi permulaannya ataupun adanya ini tidak didahului oleh tidak ada, dalam arti tidak ada permulaannya, yakni qidamnya zat Allah. Jadi qidamnya zat Allah adalah qidam hakiki yang tidak ada permulaannya, ataupun yang permulaannya satu perkara ini tidak disandarkan kepada yang lain ataupun tidak terliputi oleh zaman, yaitu qidam hakiki, qidamnya zat Allah. Qidam zamani dan idopi ini pada hakikatnya adalah baru, karena adanya didahului oleh tidak ada. Maka disebabkan wajib di Allah ini qidam hakiki, maka dalam kitab Tijan ditafsirkan wa ma'nahu annahu la awwala lahu. Artinya sesungguhnya Allah tidak ada awalnya. Jadi di sini disebutkan makna daripada sifat qidam adalah bahwa Allah tidak ada awalnya, karena Allah termasuk kepada qidam hakiki. Dalam kata al-qidam memakai huruf alif lam, jadi al-qidam menunjukkan bahwa qidam Allah itu ialah qidam hakiki. Jadi alif lam di sini adalah alif lam lil haqiqah, lil hakikat. Qidamnya ini adalah qidam hakiki, yaitu qidamnya adalah qidam hakiki yang menunjukkan pada qidamnya zat Allah. Artinya Allah tidak ada permulaannya. Dari mulai sifat qidam sampai sifat wahdaniyat. Nanti setelah sifat qidam ada sifat baqo, sifat mukhalafatul hawadisi, sifat qiyamuhu binafsihi, dan sifat wahdaniyat. Ini semuanya adalah sifat yang disebut sifat salbiyah, artinya sifat yang mencabut makulat di Allah. Makulat yang tercabut oleh sifat qidam adalah makulat mata, ataupun artinya itu kapan. Di pertanyaan, makulat pertanyaan yang tercabut oleh sifat qidam adalah makulat mata ataupun kapan.
Semua pertanyaan dan jawaban yang menunjukkan kapan yang berkaitan dengan zaman, seperti sudah ada, sedang ada, akan ada, dan lain-lain, tercabut oleh sifat qidam. Sebab apabila dikatakan sudah ada, berarti tadinya tidak ada dan nantinya akan tidak ada. Kalau dikatakan akan ada, berarti sekarang sedang tidak ada. Jadi semua pertanyaan yang menunjukkan terhadap kapan, kalau kita kan suka bertanya, kapan kamu lahir, kapan kamu datang, kapan kamu ada, itu adalah suatu pertanyaan yang biasa ditujukan kepada makhluk. Kapan yang menunjukkan waktu. Adapun pertanyaan kapan kepada zat Allah itu tercabut oleh sifat qidam. Jadi tidak ada pertanyaan kapan Allah ada, kapan Allah wujud. Itu tidak ada karena sudah tercabut oleh sifat qidam. Semua pertanyaan yang menunjukkan kapan, menunjukkan waktu, itu tercabut oleh sifat qidam. Qauluhu wadiduhu al-hudus. Nah, tadi di sini maksudnya sama seperti yang telah disampaikan dalam bab perlawanan sifat wujud. Ialah did menurut lughat, nakid menurut istilah. Jadi dalam sifat wujud sudah dijelaskan penjelasan tentang did. Jadi silahkan dilihat lagi dalam sifat wujud. Yang mana artinya yaitu dua perkara yang tidak akan bisa kumpul bersamaan adanya, serta tidak akan hilang bersamaan tidak adanya. Pasti kalau qidam wajib wujudnya, maka harus mustahil tidak adanya. Jadi sesuatu yang tidak akan ada dua-duanya, yang tidak akan tidak ada dua-duanya. Jadi harus ada salah satunya. Kalau Allah wajib qidam, maka mustahil hulus. Adapun yang namanya al-hudus terbagi atas tiga bagian. Hudus juga itu terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama ada hudus zamani, yaitu baru waktu adanya yang terliputi oleh zaman. Itu adalah makhluk. Kita dilahirkan kapan, tanggal berapa, di mana, itu zamani, karena terliputi oleh zaman. Yang kedua ada hudus idopi, yaitu barunya suatu perkara karena disandarkan atas perkara yang lainnya. Seperti yang tadi, adanya bapak disandarkan kepada adanya anak. Yang ketiga ada hudus hakiki, yaitu barunya satu perkara karena keberadaannya tidak ada dahulu. Itu adalah hudus hakiki yang didahului dengan tidak ada. Qauluhu wa dalilu ala dalika annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin wa huwa muhalun. Dalil akli dari sifat qidam adalah apabila Allah baru atau didahului dengan tidak ada, pasti membutuhkan yang mengadakan. Sedangkan Allah membutuhkan yang lain, yang mengadakan hukumnya mustahil. Sebab tidak ada yang mengadakan kepada Allah. Maka wajib Allah tersifat oleh sifat qidam. Ini dalil aklinya. Secara akli bahwa apabila Allah membutuhkan yang mengadakan karena baru, sedangkan Allah membutuhkan yang mengadakan, itu hukumnya mustahil. Sebab tidak ada yang mengadakan kepada Allah.
maka Allah wajib tersifati oleh sifat qidam. Sini ada jalan hawadis kepada mustahil melalui 3 pemikiran. Artinya sesuatu yang hawadis mustahil kepada Allah ini ada 3 pemikiran. Yang pertama, apabila Allah baru maka didahului dengan tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada pasti membutuhkan yang mengadakan, itu adalah mustahil. Allah baru. Yang kedua, Tuhan yang mengadakan Allah, apabila dimungkinkan sifatnya baru, pasti adanya didahului dengan tidak ada, dan pasti membutuhkan Tuhan yang lain yang mengadakan kepadanya. Jadi kalau misalkan ada yang mengadakan Allah, yang mengadakan ini dimungkinkan sifatnya baru, maka dia pun didahului dengan tidak ada. Karena didahului dengan tidak ada, maka pasti membutuhkan Tuhan yang lain yang mengadakan. Itu adalah mustahil. Yang ketiga, Tuhan yang mengadakan Tuhan. Yang kedua, bisa diciptakan dengan 2 ciptaan. Apabila ada yang mengadakan Allah, maka ini ada 2 ciptaan. Ciptaan yang pertama, Tuhan yang mengadakan Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan yang pertama, maka pasti timbul masalah daur yang pengertiannya adalah tawakufu syai'in ala syai'in akhar ya tawakufu alaihi. Artinya menunggu satu perkara terhadap perkara lainnya, yang mana perkara yang lainnya itu menunggu atas adanya itu perkara. Menunggunya Tuhan ke-1 untuk diadakan oleh Tuhan kedua. Tuhan kedua menunggu diadakan oleh Tuhan ke-1. Mustahil adanya daur karena bisa mengakibatkan barunya Allah. Sebabkan mustahil barunya Allah, maka Allah wajib tersifati sifat qidam. Kalau ada yang mengadakan Allah ataupun Tuhan yang mengadakan Allah, maka bakal terjadi masalah daur. Artinya daur ini adalah berputar. Tawakufu syai'in ala syai'in akhar ya tawakufu alaihi. Berputar. Jadi Allah yang pertama menunggu diadakan oleh Tuhan yang kedua. Tuhan yang pertama menunggu pada Tuhan yang kedua untuk diadakan. Tuhan kedua menunggu diadakannya oleh Tuhan yang pertama. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Dikarenakan mustahil adanya daur, karena bisa mengakibatkan barunya Allah, Allah wajib tersifati oleh sifat qidam. Jadi mustahil kalau ada yang mengadakan Allah. Itu yang pertama, daur ataupun berputar. 1 nunggu 2, 2 nunggu 1, 1 nunggu 2. Jadi itu sesuatu yang mustahil. Kita pun tidak bisa menerima, akal kita pun. Ciptaan yang kedua yang mengadakan Tuhan kedua adalah Tuhan ketiga. Yang mengadakan Tuhan ketiga adalah Tuhan keempat. Terus menerus hingga tidak ada akhirnya. Itu namanya tasalsul, yang pengertiannya adalah tatabul asya'a wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayatalah. Terus menerusnya suatu perkara setelah satu perkara yang lain yang tidak ada akhirnya. Tasalsul mustahil adanya, maka mustahil yang mengakibatkan tasalsul yakni barunya Allah. Dikarenakan mustahil barunya Allah, maka Allah wajib tersifati sifat qidam. Ciptaan yang kedua ini adalah terjadinya masalah tasalsul. Tasalsul itu tatabu'ul asya wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayatalah. Terus menerusnya suatu perkara setelah satu perkara yang lain yang tidak ada akhirnya. Misal Tuhan yang mengadakan Tuhan pertama adalah Tuhan kedua,
Tuhan kedua diadakan oleh Tuhan ketiga, Tuhan ketiga diadakan oleh Tuhan keempat, terus sampai tidak ada akhirnya. Maka itu adalah sesuatu yang mustahil, terus menerus sampai tidak ada akhirnya. Maka mustahil itu, karena kalau misalkan ada yang mengadakan seperti itu tasasul, maka Allah akan menjadi baru karena ada yang mengadakan. Sedangkan mustahil barunya Allah, maka Allah wajib tersifati oleh sifat qidam. Jadi kesimpulannya, sifat yang kedua yang wajib di Allah adalah sifat qidam. Artinya Allah tidak ada permulaannya. Sifat qidam ini termasuk sifat salbiyah, artinya sifat yang mencabut terhadap makulat yang ada di Allah. Makulat yang tercabut adalah makulat mata yang tercabut oleh sifat qidam, artinya mencabut terhadap pertanyaan kapan Allah adanya, yang menunjukkan waktu tercabut oleh sifat qidam. Jadi tidak ada pertanyaan yang mempertanyakan Allah kapan adanya, kapan wujudnya, karena sudah tercabut oleh sifat qidam bahwa Allah tidak ada awalnya. Tuh, Kak, kita harus mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah wajib tersifati oleh sifat qidam. Kita akan diberi pahala dengan mengiktikadkannya. Sebaliknya, kalau kita tidak mengiktikadkannya, maka kita akan disiksa. Dan kita juga harus mengiktikadkan terhadap barunya makhluk. Karena ketika kita mengiktikadkan terhadap wajib qidamnya Allah, kita juga harus mengiktikadkan terhadap barunya makhluk. Ini itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya untuk kita semua. Silahkan like dan subscribe channel ini supaya kita terus berkembang dan terus mengaji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.